Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husni Mubarok. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bahasa Indonesia. Nah, kita akan mengkomparasikan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Apa perbedaannya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu? Setidaknya ada 5 perbedaan besar yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Memang pada asalnya ya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa turunan atau anakan dari bahasa Melayu. Awalnya bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu sehingga banyak persamaan antara kedua bahasa tersebut. Lalu apa perbedaannya? Setidaknya ada 5 perbedaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, perbedaan pertama, bahasa Indonesia itu disebut sebagai bahasa tersendiri, bukan bagian dari bahasa Melayu. Dan memang secara internasional atau secara nasional sendiri, kita menyebutnya bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia, meskipun berakar dari bahasa Melayu. Nah, ini tentunya sejarahnya panjang dan di kesempatan lain insya Allah kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi salah ya kalau umpamanya kita mengatakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu. Bukan, secara ofisial bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, tapi berakar dari bahasa Melayu. Kemudian, perbedaan yang kedua, bahasa Melayu berstatus bahasa daerah di Indonesia, sementara bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Nah, tentunya kita tahu ya bahwa bahasa Melayu ini dituturkan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Kepulauan Riau, kemudian di Batam, dan juga daerah-daerah semenanjung yang dekat dengan wilayah Malaysia. Nah, sementara bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang bisa dituturkan oleh seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahasa Indonesia berkembang dengan cara berbeda ya dengan bahasa Melayu itu sendiri. Konon bahasa Indonesia ini dipengaruhi oleh berbagai macam bahasa, banyak menyerap dari ragam bahasa di dunia. Contohnya banyak sekali bahasa dari Belanda diserap ke bahasa Indonesia. Contohnya ada om, tante, handuk. Itu sebenarnya bahasa Belanda yang diserap ke bahasa Indonesia. Kemudian juga ada bahasa Arab, bahasa Cina, dan lebih dari 718 bahasa daerah Indonesia yang diserap ke bahasa Indonesia. Inilah mengapa bahasa Indonesia itu lebih kaya, lebih beragam, dan lebih berkembang dibandingkan dengan bahasa Melayu. Konon, di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada sekitar 120 lema atau kosakata. Sementara di Kamus Melayu Malaysia ada hanya 90.000 kosakata. Kemudian, perbedaan yang keempat, perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia dituturkan lebih banyak penutur dibandingkan bahasa Melayu. Ya, ini ada sekitar 279 juta jiwa ya, tentunya itu penduduk Indonesia ditambah dengan adanya puluhan ribu orang-orang asing yang belajar bahasa Indonesia di lebih dari 40 negara. Jadi Indonesia itu punya badan bahasa dan di sana mereka mengembangkan dan mengajarkan bahasa Indonesia untuk ekspatriat atau untuk orang-orang asing di luar negeri. Kemudian yang kelima, tingkat keterpahaman bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Melayu. Nah, kenapa? Jadi kasusnya kayak gini. Mungkin kita bisa kurang memahami bahasa Melayu gitu ya, karena itu bahasa daerah di kita. Sementara orang Melayu seperti di Kepulauan Riau itu bisa memahami bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu menyeluruh dan tentunya bahkan bahasa Indonesia sekarang justru mempengaruhi bahasa Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya gitu. Dan mungkin orang-orang Melayu di negara-negara lain, di negara-negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, itu mungkin paham bahasa Indonesia. Tapi sedikit dari kita mungkin yang bisa memahami secara menyeluruh bahasa Melayu. Karena memang bahasa Indonesia lebih berkembang dan lebih beragam dibandingkan dengan bahasa Melayu. Nah, itulah 5 perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Barangkali kamu punya pendapat atau insight lain terkait hal ini, bisa share di kolom komentar.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.